Shalom. Selamat sore Kartini. Shalom. KOGF. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang buat Allah kita. Saya percaya pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama mengucap syukur dan datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur dengan kerendahan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang maha baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami dapat merasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan, merasakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami untuk menyembah, memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan bertetap atas puji-pujian kami. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus kita baik. Amin. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari kita rayakan kasih-Nya. Haleluya. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Tak perlu kita ragu. Karena berjalan dengan Tuhan, semua pasti ada jalan keluar. Amin. Menyambut Tuhan.
persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Amin. Kita lakukan pujian sampai keluar kata. Menangis di bawah
Engkau jadikan manusia-manusia baru di dalam Engkau. Setiap hari ada perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Dan semua ini menyenangkan hatimu. Dan semua ini membawa kami semakin melekat kepadamu. Berbicaralah melalui kebenaran firman. Kami percaya kuasa tanpa batas sedang bekerja di tempat ini melawat kami. Memperdengarkan suaranya pada setiap kami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara, kita sedang berbicara dengan Bapa. Aku mau setia. Aku mau setia, Bapak. Sampai aku mendapatkan mahkota kehidupan itu benar-benar ada di kepalaku. Dan Engkau mengatakan kepadaku, sabarlah engkau, hambaku yang setia. Sabarlah engkau, hambaku yang setia. Bapak, dengar seruan doa kami. Sampai akhir ku menutup mata. Katakan dengan tulus kepada Bapa. Sampai akhir Bapa. Aku mau setia. Aku mau setia, Bapa. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Dengarkan suaraku, Bapa. Pakai hambamu, urapi beliau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami diubahkan. Amin. Silakan. Tes. Ya, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita. Amin. Waduh, selamat Hari Kartini ya. Saya lihat ini Kartini dan Kartono ya, nggak mau kalah Kartononya ya. Saya juga Kartono, makanya pakai bantuan ini saudara. Ya, tadi dikasih Pak Matius. Terima kasih Pak Matius ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Saya akan membawakan satu tema. Saudara pasti tidak pernah asing lagi dengan satu tema ini. Karena ini Hari Kartini saudara ya. Terutama juga kita lagi sedang ada suasana Paskah. Ya. Jadi saya pikir ini satu hal yang klop. Amin. Amin. Ya. Satu hal yang klop. Ya. Saya beri tema seperti tema yang saudara lihat di sini, habis gelap terbitlah terang. Ya, saudara tahu ini kata-kata ini dari mana? Dari era Kartini sendiri. Alkitab, Ya. dari Alkitab. Ya, saudara, kalau saudara lihat, ya, ini ibu kita Kartini. Ya, mungkin ada yang
yang pernah kenal ya, seperti siapa sih dia? Gitu. Ya ini kalau kita lihat biografinya seperti ini, ya dia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia, ya pelopor emansipasi wanita, ya. Jadi dia salah satunya pelopor emansipasi wanita. Dulu wanita itu dipingit gitu ya, nggak seperti sekarang. Ya, bahkan kalau sekarang wanita melebihi pria. Ada yang merasakan begitu? Pak Kartono. Ya, ya kebacut gitu. Ya, Kartini kebacut, kebablasan gitu. Ya, tapi itu semuanya berkat usaha beliau, ya usaha beliau. Nah, dia merupakan seorang anak daripada Bupati Jepara. Kalau saudara tahu, ya nama ayahnya itu RM Adipati Aryo Susroningrat, gitu ya. Kemudian dia suaminya pun juga seorang ningrat, gitu yang bangsawan, namanya Adipati Aryo Singgih, ya. Nah, kalau saya nggak masuk ya, RM juga nggak ada ya. Tambah saya kalau orang nggak ngerti cuma dipanggil Pak Tekno gitu ya. Jauh gitu ya. Ini RM Adipati Aryo Susroningrat. Waduh ya, luar biasa. Nah, saudaraku, dia juga punya teman dekat namanya Stella Sehendeler. Ya. Jadi ceritanya begini bagi saudara yang mungkin nggak tahu ya. Nah, Ibu kita Kartini ini dia seorang yang mengeksplorasi kebebasan wanita, ya, dan perjuangannya itu dibukukan, saudara, dibukukan dalam sebuah buku, ya, dan buku itu sebetulnya tulisan-tulisan dia untuk sahabat-sahabat mereka di Belanda, ya, dan salah satunya adalah Stella Sehendeler ini, ya, nah itulah bukunya, ya. Dalam bahasa Belandanya itu judul bukunya itu ini, saudara. Doors Duisternis te Blijk. Saya itu pernah belajar bahasa Belanda, tapi sampai sekarang nggak ngerti ya. Karena apa? Selama saya sekolah, saya nggak pernah fokus ya kalau untuk sastra Belanda ini. Saya hanya cuma fokus ke Inggrisnya saja. Ya, saya ada bahasa kedua waktu itu ya, tapi nggak pernah saya cermati baik-baik. Jadi kalau sudah pelajaran bahasa Belanda, ya, aduh, ya, saya ngantuk, saya tidur, ya, dan nilai saya nggak pernah ada yang lolos daripada D. C itu paling bagus. Itu Belanda. Ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya, wah, ya, jangan ditanya, saudara. Ya. Nah, saudaraku, ini biografinya, ya. Jadi dari buku ini terkumpul semua tulisan-tulisan dia. Nah, tulisan-tulisan itulah yang kemudian menjadi sebuah semangat, ya, bagi kaum wanita, juga bagi dunia pendidikan Indonesia, ya, sehingga pendidikan di Indonesia tidak lagi didominasi oleh kaum pria, tetapi oleh kaum wanita juga, ya. Dulu wanita goblok-goblok, saudara, ya kan, ya, bodoh-bodoh, gitu ya. Lo nggak terima, ya. Makanya sekarang ini, ya, saya lihat, wah, luar biasa, ya. Justru yang pria-pria yang bodoh-bodoh. Ya, tepuk tangan buat Kartini ya. Nah, saya singkat aja, saudara. Ya, ini adalah salah satu surat dia, ya, surat dia, ya. Yang kemudian dari salah satu surat dia inilah, ya, kumpulan-kumpulan surat itu dibukukan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diganti judulnya, ya, dengan satu judul yang disebut Habis Gelap Terbitlah Terang, ya. Itu sekitar tahun 1870-an, saudaraku. Nah, ini saudara lihat, ini salah satu tulisan dia. Ya, ada cahaya yang menembus ke dalam kami, ya, cahaya mulia dan kudus, ya, rasanya seperti kami menerima suatu wejangan. Kami tidak mempunyai takut lagi, kami telah merasa tentram,
Ya, kami percaya yang meliputi kami ini bukanlah kebahagiaan yang meledak dan bersorak-sorai, melainkan kegembiraan yang damai, penuh terima kasih. Kami tidak dapat menggambarkan keadaan jiwa kami. Keadaan itu memang tidak dapat digambarkan, hanya dapat dirasakan. Ya, ini yang bergelora di dalam hati beliau. Saya nggak tahu bagaimana dia punya inspirasi ya tentang terang itu. Ya, saya percaya itu adalah kekuatan Roh Kudus di dalam hati beliau. Ya, tambah lagi dia berkata juga seperti ini. Hanya kami dapat mengatakan bahwa merasa terima kasih dan bahagia karena dia bisa melihat perjuangan kami memperoleh arti yang lebih tinggi. Kami banyak berpikir akhir-akhir ini, kami mencari terlalu jauh. Kami kira cahaya itu jauh, padahal itu begitu dekat, selalu ada dekat kami. Cahaya itu ada di dalam kami. Ya, ini tulisan beliau, saudara. Intinya gini, ya, saya terjemahkan dengan bahasa saya. Kartini ini menemukan terang itu. Ya, dia menemukan yang namanya hikmat itu. Ya, dan itu kemudian diperjuangkannya dalam hidupnya. Makanya kemudian dia berkata, habis gelap terbitlah terang. Nah, saudaraku, ini Kartini yang mungkin baru puluhan tahun ya terungkap masalah terang yang datang setelah kegelapan. Saudaraku, lebih ajaib lagi kalau kita melihat ya dengan Alkitab kita. The Holy People, ya, saudaraku, Alkitab kita ini umurnya barangkali kalau dibandingkan dengan umur Kartini nggak ada secuilnya, betul nggak, saudara? Karena apa, saudara? Ribuan tahun sebelum R.A. Kartini ini menuliskan tentang habis gelap terbitlah terang, Alkitab sudah menggemakannya. Amin, saudaraku. Ya. Alkitab telah mewahyukannya ribuan tahun yang lalu, saudara. Luar biasa sekali, ya. Bahkan di dalam Alkitab ada banyak ditulis di situ, ya, kata-kata tentang bagaimana terang itu datang setelah kegelapan. Ya, saudaraku, ini banyak ayat. Saudara bisa lihat. Ini salah satu ayat aja yang saya ambil. Bagaimana ayat ini berbicara tentang terang yang muncul setelah kegelapan. Ya, Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, demikian juga Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Di perjanjian lama aja ada begitu banyak. Di dalam Mazmur 97 ayat 11 juga dikatakan, terang sudah terbit bagi orang yang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Nah, saudara, ini bukti Alkitab kita ribuan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun sebelum Kartini lahir, sudah menyatakannya. Jadi kalau Kartini menggemakan, ada terang yang datang, ya, ada terang yang datang yang menerangi hati manusia sehingga manusia tidak menjadi manusia yang lama lagi, manusia yang bebal, yang terikat, yang goblok, ya. Alkitab sudah menggemakannya lebih dulu. Ya. Saudara, Alkitab sudah menyatakannya lebih dulu. Bahkan di 2 Korintus dikatakan, ya, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, inilah terang itu.
Amin, saudara. Inilah terang itu. Yesus Kristus terang dunia. Saudara nanti baca Yohanes pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudara akan melihat di situ Yohanes menerangkan tentang siapakah terang itu. Terang itu sudah datang ke dalam dunia. Terang itu sudah datang, dan siapa yang menerimanya, ya, dia akan diangkat, akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, saudaraku, inilah sebetulnya inti dari Alkitab kita. Inilah sebetulnya apa yang diwartakan oleh Alkitab. Alkitab itu bukan buku sejarah saja. Alkitab bukan cuma buku moralitas. Alkitab bukan cuma buku ensiklopedia biografi tokoh-tokoh. Tidak. Tetapi Alkitab adalah firman Allah. Apa itu firman-Nya? Yaitu dia sudah datang sebagai terang yang menerangi dunia ini. Ya. Dan kemudian dia mati di atas kayu salib, kemudian dibangkitkan dan naik ke surga. Itulah yang diwartakan Alkitab, saudara. Jadi saudaraku, Yesus Kristus yang kita peringati kematiannya dan kebangkitannya, ya, 2 minggu yang lalu, Paskah yang sudah kita lalui 2 minggu yang lalu, itu bukan peristiwa biasa. Itu bukan peristiwa abal-abal. Itu bukan peristiwa yang semata-mata, kebetulan saja. Tidak. Ya, itu adalah peristiwa besar di mana momen itu menjadi momen di mana Allah mengungkapkan dan menerangi dunia ini. Amin, saudaraku. Ya, inilah terang itu. Itulah yang disebut sebagai grace, sebagai kasih karunia Tuhan. Ya, namanya kasih karunia, saudara. Ya, manusia tidak akan mungkin dia bisa sampai kepada Bapa kalau tidak ada kasih karunia dari Allah sendiri. Amin, saudaraku. Saudara tidak akan bisa sampai ke surga kalau tidak kasih karunia Allah itu datang kepada saudara. Itulah sebetulnya Alkitab, firman Tuhan, Injil yang sebenarnya. Ya, makanya kita nggak sama seperti yang lain. Kalau yang lain mereka semuanya berupaya supaya ke surga. Betul nggak, saudaraku? Semuanya berupaya, ya, melalui perbuatan baiknya, melalui amalnya, melalui apalagi sumbangannya, ya. Tapi saudara pikir, manusia yang sudah jatuh, mana mungkin bisa memberi sumbangan yang terbaik bagi Tuhan? Mana mungkin bisa sepenuh-penuhnya suci setiap hari? Ya, bahkan mungkin baru saja saudara beberapa jam yang lalu sudah berbuat dosa. Betul nggak, saudara? Ya, beberapa jam yang lalu saudara sudah berpikir negatif. Beberapa jam yang lalu mungkin saudara sudah marah-marah kepada istri, kepada anak, kepada siapa aja. Saudara sudah sakit hati. Ya, itu baru hitungan hari. Ya, kalau hitungan tahun sepanjang hidup saudara, berapa pelanggaran? Ya, yang namanya pelanggaran tetap harus saudara dihukum. Tapi saudara lihat, Yesus Kristus datang sebagai kasih karunia itu. Saudaraku, saya mendapatkan satu hal yang sungguh indah. Ya, saudara kenal Musa? Tahu gitu ya. Kalau kenal saudara nggak pernah ketemu. Saudara tahu Musa, ya. Kenapa Musa tidak diizinkan, tidak masuk ke dalam tanah Kanaan itu? Padahal ya, dia itu yang memimpin orang Israel. Bacaan Alkitab saya hari-hari ini sampai kepada kisah Musa. Ya, saya sudah ulangi lagi dari Kejadian Wahyu dan sekarang saya sudah baca lagi mulai dari Kejadian dan sudah beberapa hari ini saya dapatkan ya kisah tentang Musa sampai ketulah-tulah ke hari Paskah. Ya. Tadi pagi saya sudah baca Keluaran sampai pasal yang ke-15. Ya, saya sudah baca itu kembali kisah tentang bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir.
waktu saya merenungkan itu, saudara, kalau saya jadi Musa, ya, saya pasti akan kecewa sekali. Betul enggak? Karena apa? Saya ini pemimpin mereka, ya, yang membawa 1 juta lebih umat Israel keluar dari tanah Mesir supaya masuk ke negeri yang dijanjikan, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tapi ya, saya nggak ikut masuk. Ya, lihat Musa. Saudara mungkin akan berpikir, aduh, kenapa seperti itu? Rasa-rasanya nggak adil, betul nggak saudara? Ya, eman toh, ya, eman sekali. Dia yang berkorban banyak, dia yang sudah nggak hitung-hitungan lagi berjuang untuk orang Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia sendiri ketinggalan, ya. Tapi anak cucu orang Israel yang bisa masuk, dan juga Yosua. Ya. Saudaraku, kenapa itu bisa terjadi? Ya. Saudaraku, jawabannya ada di Yohanes 1, ya. Coba kita akan tengok, ya. Saudara bisa buka Alkitab kita. Ya, saudara tengok Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama. Ya, saya bukakan untuk saudara. Barangkali ada yang bisa bacakan untuk saya. Ya. Injil Yohanes pasal yang pertama, ya. Mulai ayat yang, sebentar saya cari. 17 dan 18. Ya. Oke ya. Mari silakan, siapa yang dapat bisa bacakan. Oke. Langsung ya. Yohanes pasal 1 ayat 17 sampai 18. 16 sampai 17. 16 sampai 17 isinya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, saudaraku, lihat, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh siapa? Musa. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini kuncinya. Ya. Kenapa Musa tidak bisa sampai ke tanah perjanjian itu? Karena dia apa, saudaraku? Tidak taat. Apa? Tidak taat. Melanggar. Ya kan? Ya. Ya. Tuhan ngomong apa? Tunjuk. Tunjuk aja, katakan kepada batu karang itu. Ya. Tapi Musa apa? Pukul batu karang itu. Jadi dia melanggar perintah Tuhan. Dan kemudian dikatakan di sini, karena hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum. Musa lah yang memberi hukum Taurat kepada orang Israel. Jadi secara konsekuensi, dia sendiri juga harus mematuhi hukum yang dia berikan kepada orang Israel. Benar nggak, saudara? Ya. Jadi karena dia melanggar, ya dia harus punya sanksi, punishment. Punishment-nya Tuhan apa? Nggak boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Itulah, ya. Tapi saudara lihat, Yohanes di sini mengatakan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya. Kasih karunia hanya datang dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau saudara melanggar hukum, saudara mengandalkan hukum, saudara tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seluruh hukum itu dengan sempurna. Musa sendiri yang memberikan hukum Taurat, dia melanggarnya. Saudaraku, benar gak? Ya, inilah jawabannya.
Jadi saudaraku, saudara patut bersyukur karena saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kasih karunia. Saudara tidak perlu bersusah payah untuk mengusahakannya. Itulah rahasia Injil. Ya, itulah rahasia Injil. Nah, saudaraku, 2 Korintus 4 ayat 6. Ya, ini mengatakan seperti ini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada apa saudara? Wajah Kristus. Ya, saudaraku, lebih baik saya ingin kita baca ini mulai dari ayat yang pertama. Ya, saya akan bawa saudara supaya saudara mengerti. Ya, di sini dikatakan terang itu sudah datang lewat Yesus Kristus. Kasih karunia sudah datang lewat Yesus Kristus. Ya, dan saudara tahu tak semua bisa memperoleh terang itu ternyata. Ya. Sekalipun keselamatan itu gratis, sekalipun kasih karunia itu adalah hadiah, saudara tidak mengupayakan, tapi ternyata tidak semua bisa memperoleh terang itu. Amin. Ini fakta besarnya. Ya. Kenapa saudaraku? Mari kita tengok sama-sama ya. Kita baca tadi 2 Korintus ya. 2 Korintus 4 mulai ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita bangkit berdiri deh. Ya, kita baca bergantian. Masih kuat ya saudara? Ya. 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-4 mulai ayat yang pertama saudara sampai ayat yang ke-7. Ya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang benar. Harta rohani dalam bencana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jemaat, Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang mempermalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. ayat ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jemaat, Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh hal zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jemaat, Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. amin. Silakan saudara duduk. Ya, kembali ke slide saya. Ya, kembali ke slide saya. Saudaraku, ya. Saudara, ternyata tidak semua bisa memperoleh terang itu. Ini fakta besarnya. Ya, dan saudara tahu, ya, ayat ketiga tadi dikatakan seperti ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi kalau orang tidak menerima terang itu, endingnya apa? Binasa. Binasa. Ya. Endingnya binasa. Saudaraku, endingnya maut. Ya. Sekalipun gratis, tapi nggak semua orang terima. Ya. Sekalipun tak perlu bayar, tidak perlu payah, tidak semua orang menerimanya. Dan saudara tahu konsekuensinya, binasa. Ya. Kalau tidak menerimanya, binasa. Ya, saudaraku, ini bahaya. Amin. Ini bahaya. Mengapa tidak semua orang bisa memperoleh terang itu? Ya,
Tadi di Rasul Paulus saudara akan bisa melihat alasan-alasan Rasul Paulus mengatakan kenapa ya tidak semua orang bisa terima terang itu. Padahal saudara harus mencamkannya, tanpa terang manusia itu binasa. Saudara, yang pertama ya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua tadi dikatakan apa? Ya, Injil yang palsu. Paulus mengatakan, saya tidak pernah memberitakan Injil yang palsu kepadamu. Karena Injil yang palsu itu membawa manusia binasa. Injil yang palsu tidak membawa terang yang sejati. Amin. Ya, Injil yang palsu tidak membawa Yesus yang asli. Injil yang palsu memberitakan firman Tuhan yang palsu. Ya. Oleh sebab itu Paulus ngomong, bahkan aku tidak memberitakan diriku sendiri, tapi yang kuberitakan adalah Yesus Kristus. Jadi saudara, hati-hatilah dengan Injil yang palsu. Dengan firman Tuhan yang palsu. Ya. Hati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Karena apa saudaraku? Injil yang palsu adalah firman Tuhan yang palsu. Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Ya, Paulus dia berkata kepada jemaat di Galatia, aku begitu heran dengan kamu. Kenapa kamu begitu cepat berpaling dan mengikuti Injil yang lain? Injil yang lain, Injil yang palsu dikatakan di situ. Ya, yang tidak berisi terang yang asli. Ya. Padahal Injil yang palsu akan menuntun kepada kebinasaan karena dia tidak akan memberikan terang yang sejati. Amin, saudaraku. Saya mau tanya, Paulus ngomong di Galatia ini, ngomong kepada orang Kristen atau kepada orang yang tidak Kristen? Kristen. Sama orang Kristen. Maksudnya sama jemaat Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saya juga mengatakan hari ini, sekalipun saudara mengklaim diri saudara Kristen, ya, tapi saudara hati-hati dengan ini. Jangan sampai saudara terbawa akhirnya menjadi tersesat. Ya. Makanya hati-hatilah saudara memilih gereja. Hati-hatilah saudara memilih idola pendeta. Hati-hatilah saudara memilih dan menilai apa yang diajarkan oleh pendeta. Ya. Sekalipun pendeta itu ngomong, oh aku dengar suara Tuhan. Ya. Ya. Saudaraku, suara Tuhan jadi Alkitab, jadi suara Tuhan. Ya. Saya nggak ngomong begini ini tidak, tapi saya harus jelaskan ini karena ini berbahaya. The false gospel, ya. Nanti ada dua false gospel ini. False gospel yang kelewatan itu adalah kasih karunia yang dilewat-lewati lebih. False gospel yang kedua, kasih karunia yang diabaikan, jadi legalistik. Ya. Jadi usaha manusia. Nah, itu bahayanya. Ya. Makanya saya nasihatkan kepada kita semuanya hari ini, hati-hatilah dengan Injil yang palsu. Ya. Saudara harus menjadi orang Kristen yang benar-benar mengerti akan firman Tuhan. Ya, membuktikan diri dengan orang Kristen yang bertobat. Nah, yang kedua, saya cepat aja, ayat 4a. Ya, kalau Injil itu tetap tertutup, maka dia tertutup untuk orang-orang yang akan binasa. Ya, karena apa? Yang kedua, ayat yang keempat bagian A. Dikatakan di situ apa? Tidak percaya. Bagi mereka yang tidak percaya, do not believe.
Ngerti saudara? Ya, saudara boleh hadir di sini. Saya nggak ngerti hati saudara, tapi saya mau mengatakan Allah mengerti hati saudara. Saudara percaya atau tidak? Banyak orang Kristen hanya percaya yang perasaan, ya, tapi tidak percaya yang pertobatan. Ngerti saudara? Karena apa? Tanda orang percaya itu adalah pertobatan. Amin. Ya, lo banyak kok di luar sana, di sini nggak ada. Ya. Kristen, ya. Percaya Yesus Kristus, percaya, ya. Loh, nah kok? Ya saudara tahu sendirilah, ya. Masih ngapain, ya? Masih suka ngapain? Masih bermain-main dengan dosa. Hidupnya sami mawon, ya kan? Hidupnya sami mawon, nggak berubah. Padahal tanda percaya adalah pertobatan. Jadi jangan sampai keliru. Nggak cuma percaya perasaan toh, tapi harus dibuktikan percaya kita itu dengan pertobatan. Yang terakhir, ya, udah senang saudara. Ada yang terakhir gitu ya. Yang bagian B, ya. Ayat 4b tadi dikatakan bagi mereka yang tidak percaya, kemudian yang dibutakan pikirannya dengan ilah zaman ini. Ya. Ini loh. Sekarang banyak saudaraku, 3 tadi itu tidak cuma terjadi 2000 tahun yang lalu di zaman gereja asal, gereja mula-mula. Hari ini pun saya rasa ini banyak. Mereka yang dibutakan pikirannya dengan ilah zaman ini, yang tidak percaya, ya. Demikian juga yang tadi apa? Injil palsu, ya. Ngidolain manusianya, pendetanya, ya. Gak ngerti kalau dia lagi tersesat. Nah, saudara hati-hati. Apa itu ilah zaman ini? Banyak. Ya, salah satunya apa? HP. Yang dekat. HP. Nah ini HP-mu. Ya. Apalagi saudara yang dekat. Ya, di dompetmu itu. Ya, di dompetmu itu. Ilah lain. Ya. Terus apa lagi? Ya, banyak tuh saudara. Di kantor saudara. Ya. Hati-hati dengan ilah zaman ini. Ada mamon, ada kesenangan pribadi, ya. Ada apalagi saudaraku, kenikmatan dunia, ya kan? Saudaraku, itu semuanya adalah ilah zaman ini. Makanya orang nggak bisa terima terang itu. Ya. Oleh sebab itu saya akhiri dengan satu pernyataan dari saya, ya. Orang Kristen yang telah diselamatkan adalah orang Kristen yang telah memperoleh terang yang sejati. Ya, Yesus Kristus. Yang ditandai dengan hidupnya tidak lagi hidup dalam kegelapan. Ya, melainkan di dalam terang. Ya, gak mungkin Yohanes katakan kalau kamu sudah menerima terang itu, gak mungkin kamu itu ada di kegelapan. Karena apa? Terang dan gelap nggak bisa disatukan. Saudara, kalau lampu ini dimatikan, ya gelap, betul nggak? Begitu ini dinyalakan, gelapnya kemana, saudara? Boneng di, lari kemana? Gelapnya, ya kan? Biar terang semua. Ya, ini fakta. Jadi kalau orang Kristen yang sejati, yang menerima terang itu, nggak mungkin dia ada di dalam kegelapan. Karena kalau dia punya terang sejati itu, di mana dia ada, kegelapan pergi. Tapi sekarang, ya, orang Kristen tetap ada di dalam kegelapan, ya. Karena apa? Ya 3 hal itu, ya. Masih ikut ilah zaman, ya. Hidupnya masih terikat dalam dosa, ya. Masih ikut kepada false gospel, ya. Injil-injil yang lain,
dan yang tidak percaya, tidak bertobat. Kita mau jadi orang Kristen yang sejati. Amin, saudara. Amin. Kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyi satu pujian. Kuasa salibmu, ya. Mari, saudara, saya ingin beberapa menit kita mau sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hati kita, hidup kita untuk menjadi orang percaya yang sejati. Kita mau bertobat dari semua dosa-dosa kita. Kita mau menerima kasih karunia itu dengan membuktikan diri mengasihi Yesus dengan hidup seturut firman-Nya. Haleluya. Ada tempat yang mulia. Haleluya. Syukur. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari haleluya yang kukira. Amin.
oleh kuasa salib-Mu. Oleh kuasa salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, amin. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi, oleh kuasa salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu, amin. Pulihkanku, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kami mau membawa rambu ini di dalam hati dan pikiran kami. Sekalipun kasih karunia dan terang itu sudah dinyatakan ke dalam dunia, tapi ternyata Tuhan, firman-Mu berkata bahwa tidak semua bisa menerima terang itu. Dan firman-Mu berkata lebih dalam lagi, bahwa terang yang membawa kehidupan kekal itu tidak akan dibawa oleh orang yang tertutup hatinya, karena orang yang tertutup hatinya akan binasa. Tuhan, kami tidak mau binasa. Kami mau Tuhan untuk percaya dengan lebih sungguh melalui pertobatan kami. Kami tidak mau mengikuti ajaran yang palsu, ajaran yang salah. Mungkin disenangi oleh banyak orang, mungkin ajaran itu digandrungi oleh banyak manusia, tapi kami ngerti bahwa kebenaran tetap kebenaran. Demikian juga kami tidak mau mengikuti Allah yang lain selain Engkau, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami menjadi kekuatan yang baru. Berkati umat-Mu, demikian juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kuduskan dan berikan kami hati yang rela, hati yang suka, hati yang sukacita untuk memberikan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama dengan saya katakan bersama, amin. Sambil menjalankan persembahan, kita mengangkat pujian rayakan kasih. Tuhan
keluarga Kartini yang mau memuji Tuhan malam hari ini ya. Silakan Ibu Sekar. Kita beri aplaus ya. Shalom. Kayak kurang semangat ya. Shalom. Kayak lebih kompak. Kanan kirinya sapa dong. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Ada amin. Berkemuliaan untuk Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Sharon Senarwangi. Saya berasal dari kota Bandung, tapi saya sekarang tinggal di kota Malang sudah 4 tahun. Dulu beberapa tahun yang lalu saya dari Muslim Oma. Tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan telah memerdekakan saya, Tuhan telah menangkan saya menjadi anak Tuhan Yesus. Dan pekerjaan dulu, masa lalu saya, singkat cerita, saya dulu dari di dunia sekuler, di sinetron. Mungkin yang pernah lihat di Indosiar Angling Dharma, yang berbau mistik, siluman ular. Tapi tenang saudara, saya di sini bukan menjadi siluman, tetapi menjadi anak Tuhan Yesus. Dan saya memintangi iklan juga, iklan rokok sejati. Dulu rokok sejati ya, pria sejati, sekarang Tuhan sejati. Ada yang tahu atau apa? Tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, tapi kita ganti ya. Tuhan sejati, Tuhan yang punya hati, semua diberkati. Ada amin. Amin. Kayaknya saya salah kostum ya. Di sini opa-opa kayak cantik-cantik. Luar biasa, cantik luar dalam. Ada amin. Makasih juga untuk Ibu Bapak Pendeta yang mengundang saya. Saya ada dan hadir di sini semua karena kasih kemuliaan Tuhan Yesus. Dan jika cerita juga sekarang saya sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, tapi keluarga saya masih dari seberang. Biarkan satu orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bahkan seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mukjizat luar biasa. Bagi Tuhan tiada mustahil. Amin. Saya di sini sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan masa lalu saya semuanya saya tinggalkan. Dan saya puji Tuhan sekarang ada album rohani untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kita mau bangkit berdiri ya untuk bersorak-sorai, bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Sayang, karena saya sekarang disayang Tuhan Yesus. Solo ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Apa? Aku disayang Tuhan. Bisa semuanya
Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali ngomong, sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Masih sukacita? Masih semangat Mama? Yang sakit dipulihkan Mama. Amin. Kita mau kandang Gusti mau. Oke, kandang Gusti. Ya. Listen. Kandang Gusti, kandang Gusti, kandang Gusti. Esa pendita, kandang lagi, kandang Gusti. Semuanya tangan apa lagi ya? Kandang Gusti, kandang Gusti, kandang Gusti. Esa pendita, kandang lagi, kandang Gusti. Katakan sama-sama. Kula aku percaya ora
kebetulan. Kalau ibu sekarang bisa kenal sama Yesus, itu juga nggak kebetulan. Kalau kita semua kenal Tuhan Yesus, itu juga nggak kebetulan. Di sini juga ada anak-anak muda yang mau nari ya. Oh, ayo Noel sama Arif. Wah, nggak kalah ya, ayo. Ayo, Gun. Ayo. Ciyong, tolong dibantu Ciyong. Saya youth paling tua. Let's go. Hidupku milikmu, kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dalam hidupku, kau pimpin selalu dalam terang. Biarlah atur saja Tuhan hidupku milikmu, kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku, dalam terang. Biarlah sesuai kehendakmu, hanya berserah padamu. Atur saja Tuhan, hidupku milikmu, kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku, kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu, hanya berserah padamu. Gak apa-apa ya, mereka latihan pelayan ya. Baru pertama kali muncul. Ya, Biarlah kau diatur oleh Tuhan. siapa yang ulang tahun mulai bulan apa? Cimiana. Yang ulang tahunnya belum dirayakan. Bulan apa ya? Maret sudah semua. Akhir Maret sudah semua. Yang April sampai hari ini ulang tahun. Cime belum ya? Cime kan ulang tahun. Sampai sebulan penuh. Oh ini ya. Yang ada di yang ulang tahun tanggal 4 Ibu Beta, Ibu Tina, tanggal 8, tanggal 11 Ibu Nancy. Ada ya? Silakan maju. Silakan maju. Kalau ada yang terlewatkan bisa maju. Yang terlewatkan bisa maju ya. Tapi yang nggak ada di jadwal berarti nggak dapat kue. Yang lainnya lagi ada? Otomatis tanggal berapa? Juli 12. Oh 12 Juli sih lama ya. Satu lagi ada yang ulang tahun bulan ini. Ya ini Oh nggak datang ya? nggak datang. Ya semuanya saya jemput balik berdiri yuk. Kita berdoa, kita
Kucing. 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 Ini coba. Panjang umur, sehat badannya,
memberikan berkat-berkat yang dari surga, berkat rohani terutama, demikian juga berkat-berkat jasmani. Kami juga bersatu hati untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa datang pada ibadah persekutuan doa Kingdom of God Fellowship pada malam hari ini. Mungkin mereka ada di dalam sakit penyakit. Kami berdoa juga bersatu hati untuk Ibu Yeni yang juga tidak enak badan, juga untuk Oma Awong, juga untuk beberapa jemaat di tempat ini yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Kami berdoa Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dengan tubuh yang kuat kembali bersama-sama dengan kami di kesempatan-kesempatan mendatang berdoa bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Kota Malang, untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati, beri takut akan Tuhan, juga beri keamanan, damai-Mu, sejahtera-Mu atas Kota Malang, atas Indonesia, atas negeri kami, juga atas seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh tanah air, khususnya juga di Kota Malang. Terima kasih, sertai dalam perjalanan kami pulang dari tempat ini sampai ke rumah tanpa kekurangan apapun. Demikian juga untuk berkat jasmani, makanan minuman yang sudah kami akan terima, Tuhan berkati menjadi kekuatan bagi tubuh kami, sucikan dengan kuat kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, ulanglah, nikmatilah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah di dalam kekuatan Roh Kudus-Nya menyertai kita semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera itu dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama dengan saya katakan amin.
Sebelah sana masih ada. Dia tak taruh di